Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Main Crypto. Jadi setelah sekian lama ya gua nggak buat konten di channel Main Crypto ini. Kalau kita lihat ini gue terakhir mengupload aja itu sekitar 7 Juli ya, 7 Juli 2021 atau sekitar 1 bulan yang lalu ya, tepat 1 bulan yang lalu itu gue terakhir membuat konten di sini. Kenapa? Karena di akhir video itu, di terakhir gue buat konten di sini tuh gue perhatikan harga dari cryptocurrency dari koin-koin ini kayaknya akan terus bermain di sekitar area itu aja. Jadi dia kayak beberapa hari ke depan itu nggak mau nggak memiliki tanda-tanda mau melakukan pergerakan yang cukup signifikan ya. Makanya di situ juga gue bingung nih mau buatin video apa karena harganya itu bakal muter-muter di situ aja. Dan karena gue juga terlalu sering ngebuat konten tentang harga Bitcoin nih, Bitcoin semua, nggak ada koin-koin lain yang gue buat kan. Nah, jadi oleh karena itu di kali ini gue akan membuat konten lagi. Kenapa? Karena pagi ini, hari ini ya tepatnya, hari ini gue itu udah ngeliat sebuah tanda-tanda ya yang membawa sebuah harapan positif lah ya dari harga-harga koin di cryptocurrency. Kenapa? Nanti kita bahas ya. Ini karena walaupun gue sebenarnya nggak buat konten selama 1 bulan, tapi gue di sini tetap memantau pergerakan harga dari koin-koin seperti BNB, apalagi Bitcoin ya, yang memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap harga-harga koin lainnya. Nah, kalau gitu langsung aja kita akan melihat pergerakan harga dari si Bitcoin ini mau kemana ya. Langsung aja tanpa basa-basi kita langsung buka ke TradingView dan di sini kita buka chartnya si Bitcoin USDT ya, ini ya. Langsung aja kita buka. Dan sekarang kalau kita lihat harga Bitcoin ini dia udah berada di sekitar 43.000 US dollar, yang ini merupakan harga yang bisa dibilang all time high dari bulan Juni. Ya, kalau kita lihat dari bulan Juni bahkan dari akhir Mei ini dia belum pernah menyentuh harga setinggi ini ya. Ini berarti merupakan sebuah tanda yang positif. Nah, nggak cuma dari harganya sekarang aja ya, karena kalau cuma ngeliat harganya sekarang itu kayak analisanya cacat banget kan. Nah, jadi kita akan langsung aja pindah dulu ke time frame 1 hari atau 1 day, dan di sini kita bisa lihat pergerakan harga Bitcoin ini ya. Kalau misalnya kita tarik garis tren dari all time high sebelumnya di sekitar 60 berapa nih? 63.000 ini ya. Di sini kita tarik di sini sampai sini. Nah, ini merupakan garis downtrend dari si Bitcoin ya. Kalau kita lihat di ujung sini, Bitcoin ini dia baru aja melakukan breakout dari garis downtrendnya atau garis trennya. Karena kalau kita lihat di sini dia berusaha mau menembus lagi, tapi dia malah terjun jauh banget ya sampai bawah sini. Kemudian di sini juga dia beberapa hari yang lalu ini dia berusaha mau menembus ya, tapi dia gagal. Jadi dia turun lagi ke sini mantul ke bawah. Nah, tapi 2 hari ini atau ini ya tanggal 6 kemarin tuh dia tanggal 7 karena sekarang tanggal berapa sih ini? Tanggal 6 ya, sorry. Tanggal 6 ya karena sekarang tanggal 7. Ini dia baru aja kemarin itu berhasil menembus garis trennya. Dia berhasil menembus garis trennya. Yang ini merupakan sebuah pertanda yang cukup baik ya. Sebuah pertanda yang cukup baik, tapi belum bisa mengkonfirmasi apakah Bitcoin akan terus naik atau enggak. Nah, jadi kalau gitu kita akan langsung aja cari lagi nih. Kita akan cari lagi menurut analisa teknikal dulu ya. Menurut analisa teknikal dulu kira-kira apakah Bitcoin ini akan benar-benar naik, akan benar-benar kembali ke masa kejayaannya atau enggak. Nah, di sini kalau kita lihat dari harga Bitcoin masih di time frame 1 hari ya. Ini di sini merupakan garis resistance dari si Bitcoin, yaitu di sekitar harga 43 ribuan. Nah, di sinilah ya. Karena di sini kalau kita lihat di sini dia pernah menjadi resistance, kemudian di sini dia menjadi support, kemudian di sini menjadi resistance lagi, ya. Di sini juga menjadi resistance. Dan kalau kita lihat sekarang harga Bitcoin ini dia lagi berusaha menembus si garis resistance-nya di sekitar harga 43.000.
Walaupun sekarang harganya udah berada di 43.100 ya, tapi kan ini di time frame 1 hari, jadi dia belum melakukan closing candle. Jadi kita belum bisa memastikan apakah harga dari Bitcoin ini dia sudah pasti akan menembus garis resistance-nya, apakah dia berhasil breakout dari garis downtrend ini, dan juga si garis resistance ini kita belum bisa memastikan ya. Kita lihat dulu sampai si candle di time frame 1 harinya ini melakukan closing. Apakah dia akan melakukan closing di atas garis resistance-nya, atau dia akan melakukan closing di bawah garis resistance-nya. Ini merupakan tanda positif yang kedua ya. Kalau kita lihat di sini dia lagi berusaha melakukan breakout. Dan selanjutnya di sini kita akan menggunakan indikator yang sering juga kita pakai, yaitu stochastic RSI di sini. Ya. Dan di sini kalau kita lihat di setiap kali Bitcoin ini berusaha menembus garis resistance dan juga garis trendnya di sini. Kalau kita lihat dari indikator stochastic RSI di sini pasti ya, kalau kita lihat dari yang pertama ini aja, kita ambil contoh. Ini Bitcoin dalam keadaan overbought ya. Di sini dia dalam keadaan overbought ya. Di saat dia menembus garis resistance. Ini enggak termasuk ya, karena ini di sini dia garisnya termasuk garis support ya di sini. Jadi makanya di sini dia bentuknya oversell, enggak overbought. Terus di sini, nih kalau kita lihat di sini, nih ya pas ya garis lurus vertikalnya nih. Garis vertikalnya nih di sini. Ini sih juga stochastic RSI-nya menunjukkan tanda overbought. Di sini juga ya, walaupun dia enggak terlalu mau menyentuh garis resistennya, tapi dia tetap menunjukkan tanda overbought di sini ya. Di sini bahkan di sini juga nih, di sini dia menunjukkan tanda overbought, bahkan sampai terakhir di sekitar tanggal 1 Agustus kemarin ya, di pergantian bulan juga dia menunjukkan tanda-tanda overbought yang dimana udah terlalu banyak pembelian ya. Dimana itu kondisinya terlalu banyak pembelian dari si Bitcoin ini yang mengakibatkan harganya itu ketinggian. Wah, ketinggian nih harganya. Makanya dia di sini terjadi pemantulan harga yang menurun ya, yang menuju ke bawah. Kalau kita lihat ini menuju ke bawah, di sini menuju ke bawah, di sini, di sini. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang, ini kita hapus dulu ya biar agak bersih ya. Kalau kita hapus sekarang, ini masih di time frame 1 hari ya. Di sini kalau kita lihat sekarang, ini si harga Bitcoin masih di time frame 1 hari ini ya, masih berusaha menembus garis resistance-nya. Ya, masih berusaha menembus garis resistance-nya di angka 43.000 dan dia masih running ya, belum melakukan closing karena ini masih jam 10 pagi juga. Tapi kalau kita lihat di stochastic RSI-nya, ini dia baru aja melakukan kita zoom in sedikit. Nah, ini dia baru aja melakukan persilangan di sini ya, baru aja melakukan persilangan ke sini, dan ini jauh dari area untuk yang di mana kondisi dari harga Bitcoin ini dalam kondisi overbought ya, dia masih jauh. Yang ini bisa merupakan sebuah indikator atau ya indikator pendukung ya, yang bisa menunjukkan kalau harga dari Bitcoin ini kemungkinan akan berhasil menembus dari garis resistance dan juga garis downtrend ini ya. Dia kemungkinan akan berhasil untuk menembus dari harga 43.000-nya. Tapi kita belum bisa memastikan 100% ya. Apakah nanti dari Bitcoin ini dia akan langsung ke area di atas 44.000 atau selebihnya, atau mungkin sampai 50.000, ini kita belum bisa pastikan. Karena ini menurut analisa teknikal aja. Ini karena memang analisanya kan gak 100% pasti gitu, gak ada analisa yang 100% pasti gitu ya. Walaupun sering benar, tapi juga pasti ada meleset-melesetnya sedikit gitu ya. Dan selain kita menggunakan stochastic RSI, di sini kita akan mencoba menggunakan MACD. Dan di sini juga kalau kita lihat dari indikator MACD, ini kita bisa geserin lagi ya. Nah, ini dari indikator MACD ini juga dia masih belum mau melakukan persilangan, yang berarti bisa nggak menutup kemungkinan untuk harga Bitcoin ini akan
akan terus naik ke atas karena di sini kalau kita lihat garis dari MACD-nya belum melakukan persilangan ya. Belum melakukan persilangan seperti ini atau seperti ini nih ya. Dia melakukan persilangan makanya harganya itu langsung jatuh. Sementara kalau di sini kita lihat dia itu belum mau melakukan persilangan. Itu di time frame 1 hari ya. Ini di time frame 1 hari dia seperti ini. Yang ini merupakan sebuah berita positif untuk mengawali bulan Agustus, tapi perlu diingat karena ini merupakan hari Sabtu atau weekend ya yang biasanya ya nggak pasti. Biasanya itu orang-orang pada akan menjual koin-koin mereka gitu ya untuk weekend ya untuk liburan yang mengakibatkan biasanya harganya itu akan terjadi penurunan ya penurunan sedikit ya walaupun nggak terlalu banyak yang itu bisa menjadi salah satu tantangan juga untuk Bitcoin menembus garis resistance dan juga garis trennya di sini ya itu bisa menjadi sebuah tantangan tersendiri. Nah kalau gitu ini kita hapus dulu, kita akan lanjut melihat Bitcoin dalam jangka waktu yang lebih panjang ya itu sekitar 1 minggu di sini ya 1 week ya. Nah, di sini kalau kita lihat untuk time frame Bitcoin dalam time frame 1 minggunya, ini kalau kita lihat di 3 minggu belakangan ini, ya di 3 minggu belakangan ini ya ini 3 candle ini, ini Bitcoin itu melakukan kenaikan harga yang cukup signifikan ya dari ini time frame-nya dari hari Senin sampai hari Minggu itu dia dijadiin satu ya. Jadi ini kalau kita lihat 3 minggu terakhir ini dia udah melakukan kenaikan harga. Yang di sini kalau kita lihat ini bisa dibilang ini kita hapus dulu lah ya biar lebih mudah lihatnya. Ini bisa dibilang merupakan sebuah pertanda kalau Bitcoin ini akan menunjukkan kembali ke pattern bullish lagi ya. Nah, tapi walaupun di sini udah muncul yang namanya three green soldier-nya yang bisa dibilang 3 candle hijau ini masih belum 100% juga memastikan kalau Bitcoin ini harganya akan 100% naik ya. Di sini gue bukan tebar foot ya, tebar fat apa bahasanya? Bukan menebar foot gitu ya. Apa sih bahasanya? Tebar fat. Nah, karena di sini gue ini nggak menyebarkan berita buruk ya. Gue hanya membagi kalian analisa menurut diri gue secara pribadi. Jadi terserah kalian ini mau diambil boleh, mau nggak didengerin juga boleh. Karena di sini gue hanya berbagi analisa gue aja. Dan di sini kalau kita menggunakan time frame 1 minggu, kemudian kita lihat dari indikator Bollinger Band, ini kita di sini harga saat ini masih di bawah harga rata-rata Bitcoin di time frame 1 minggunya karena ini kita lihat garis tengah dari si Bollinger Band-nya ini ya. Ini kita masih berada di bawah garis rata-rata. Nah, tapi garis rata-rata ini juga bisa merupakan sebuah resistance ya walaupun mungkin gak terlalu kuat. Ini bisa menjadi sebuah resistance bagi si pergerakan harga Bitcoin ini sendiri yang nanti kita lihat apakah dia akan bisa menembus harga dari Bollinger Band-nya. Kemudian kita memasuki area di mana harga Bitcoin ini udah berada di atas rata-rata harganya di time frame 1 minggunya. Kenapa di sini gue buat 1 minggu, nggak di time frame yang seperti biasanya atau mungkin time frame sejam atau mungkin time frame 4 jam? Karena kalau kita lihat, kalau kita analisa Bitcoin menggunakan time frame 1 jam gitu, time frame-nya menurut gue terlalu singkat. Yang itu dampak ke pergerakan harga dari si Bitcoin ini nggak terlalu berasa. Karena kalau kita lihat nih ya, ini di time frame 1 minggu ya. Di sini kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9 minggu pergerakan harganya ini di sini-sini aja. Di sekitar sini-sini aja ya. Di sekitar 30 ribuan ya. 30 ribu sampai 40 ribu nih. Di sini-sini aja. Bahkan sampai di time frame di candle yang kedua ini pergerakan harganya itu di situ-situ aja. Bayangin kalau kita analisanya menggunakan time frame 4 jam. Kalau kita bayangin menggunakan analisa time frame 4 jam kalau kita mau main cepat gitu. Itu nggak terlalu signifikan pergerakannya. Makanya di sini gue menggunakan time frame satu hari dan juga 1 minggu untuk
jangka waktu yang lebih panjang dari pergerakan harga Bitcoin ke depannya. Jadi kalian itu yang sabar-sabar aja, jangan terlalu gegabah ya, jangan terlalu buru-buru, wah Bitcoin kapan nih naik gitu-gitu ya. Karena kalau kita lihat ini dia masih mau melakukan konfirmasi dulu apakah dia akan kembali berjaya memasuki area bermain di atas 44.000 sampai 60.000 sini ya. Karena sekarang harganya masih di angka 43.000 dan kalau mungkin mau kita lihat di time frame 4 jam ya. Ini di time frame 4 jam ya. Nih ya. Kalau kita lihat pergerakan harga dari si Bitcoin ini dia masih berada di playing area di sini. Kalau kita gambarin yang namanya rectangle ya. Bollinger Bandnya bisa kita ilangin dulu. Nah, ini ya. Nah, ini dia masih berusaha keluar dari yang namanya playing areanya. Yaitu area Bitcoin ya. Di sini dari 43.000 sampai ke 28.000. Dan kalau kita lihat di sini di time frame 4 jam ini ya. Di time frame 4 jam ini dia baru aja melakukan yang namanya breakout tapi masih nggak terlalu signifikan ya, breakoutnya ini masih kecil banget kayak gini. Breakoutnya ini masih segini cuy. Walaupun memang ya ini hitungannya juga udah breakout tapi masih memiliki kemungkinan untuk si Bitcoin ini akan balik lagi ke dalam playing areanya. Dia mungkin akan sideways dulu ya di sekitar area 38.000 ini. Di 38.000 sampai dengan 43.000 ini dia kemungkinan masih bisa kemungkinan sideways di sini baru akan kembali menembus keluar dari playing area si Bitcoin ini dan akan membentuk playing area baru yaitu di sekitar 44.000 sampai ke 60.000. Nah, tapi kita masih harus lihat dulu, kita harus sabar dulu kalau kalian nungguin harga dari Bitcoin ini karena nggak secepat itu juga pergerakannya. Dan juga ditambah lagi ini merupakan hari Sabtu yang ini merupakan weekend ya. Seperti biasa lah kalian itu udah paham apa yang akan terjadi di hari libur seperti ini. Nah jadi mungkin sekian ini aja ya. Sampai sini aja analisa teknikal gua terhadap pergerakan harga Bitcoin ya. Yang ini membuktikan udah mulai banyak lagi. Sudah mulai banyak lagi yang membeli Bitcoin ya, yang udah memiliki kepercayaan terhadap Bitcoin kembali karena kalau kita lihat ini pergerakan harganya dia udah mulai menunjukkan tanda-tanda yang positif yang itu pastinya kalau nanti dia terus menunjukkan pergerakan harga yang positifnya ini pastinya juga akan berdampak ke altcoin lainnya yang mungkin kalian hold juga yaitu seperti XRP, BNB, ETH, ZIL. Apalagi BTG, BCD gitu ya, macam-macam ya. Itu juga pasti akan terkena pengaruh dari kenaikan harga si Bitcoinnya ini. Kalau naik ya pastinya nanti juga akan perlahan akan mengikuti pergerakan harga Bitcoin yang naik juga. Nah, kalau gitu sekian aja video dari gua kali ini. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya.